Bab 3 Kesempatan. Pagi hari, keluarga kecil Din tengah sarapan bersama kecuali Cio dan istrinya yang masih berada di hotel sejak kemarin, juga Ciara yang memang belum bangun. Gadis itu selalu bangun siang, dan Din membiarkannya. Berbeda dengan Sera yang sungguh greget dengan putrinya yang susah sekali disiplin. Biarin ajalah sayang, semalam dia tidurnya larut banget, kasihan. Din menahan tangan istrinya yang akan pergi membangunkan anak gadis mereka. Kaan, manjain terus. Dia tidur larut malam karena begadang, kamu sih biarin dia begadang. Udah kayak kelelawar dia tuh jam tidurnya. Kesal Sera dan terpaksa kembali duduk. Pasti dia drakoran lagi, cek, kapanlah anak itu disiplin. Aku takut, setelah nikah dia gak bisa apa-apa, gak bisa ngurus suami, gak bisa ngurus keluarga. Gerutu Sera sembari mengoleskan selai di atas rotinya. Semalam Kak Cia gak drakoran kok. Cuman melamun sampai tengah malam, aku intip dari kamar. Celetuk Kaisar, pemuda yang hanya berjarak usia 2 tahun kurang dari kakak perempuannya itu. Oh ya, Sera melebarkan matanya, baru kali ini dia mendengar putrinya melamun sepanjang malam. Iya, Davi juga lihat. Davi kira Kak Cia mau kesurupan, takut tiba-tiba mau jadi istrinya Walid. Balas Davi yang mana mengundang tawa keras Kaisar sampai memukul keras bahu adiknya itu. Walid apa ini kalian, cek. Din menggelengkan kepalanya, ia melahap rotinya yang telah istrinya siapkan. Tiba-tiba, gadis yang mereka bicarakan akhirnya datang juga dengan baju tidur berwarna merah muda disertai dengan rambutnya yang berantakan sudah seperti singa. Dengan santai, gadis cantik itu menguap dan menarik kursi untuk dirinya duduk. Hal yang paling menjengkelkan bagi Sera adalah ketika Ciara menaikkan datu kakinya ke atas kursi. Cia, turunin kakinya, turunin. Sera menepuk kaki Ciara dengan panik. Bola matanya seolah hampir keluar saat ini. Apa sih Mi? Baru bangun udah diomelin. Ciara meraih satu roti dan memakannya tanpa olesan apapun. Sera memegangi keningnya, ia meraih koyo yang tersedia di meja makan dan memakainya. Setiap ruangan, sudah ada lembaran putih hangat itu agar dirinya siap sedia menyaksikan tingkah putrinya yang makin hari makin membuat kepalanya sakit. Bisa gak? Bangun tidur mandi dulu, riasan dulu, abis itu baru turun makan. Astaga Cia, kamu nih ciri-ciri anak gadis dapat mertua di ikan terbang tahu gak? Mami seumuran kamu aja udah keliling jualin roti oma kamu. Greget Sera yang rasanya tak ada habisnya putrinya membuat ulah. Iya, besok aku keliling jualan roti. Kamu, sayang, udah. Din mengelus lembut punggung istrinya guna menenangkannya. Sera kembali memegangi kepalanya yang terasa sakit karena tingkah gadis kecilnya itu. Davi dan Kaisar hanya saling pandang, keduanya sibuk menahan tawa. Di antara mereka bertiga, hanya Ciaralah yang berani melawan ocehan maminya. Sementara Davi dan Kaisar hanya diam jika Sera sudah mengomeli mereka. Selamat pagi semua, pandangan mereka terangkat, menatap seorang pria tampan dengan balutan jaket denimnya. Ciara yang melihat kehadiran pria itu mengempat tak percaya, padahal mulutnya penuh dengan roti yang ia makan. Sampai, tatapan pria itu mengarah ke arahnya. Ciara buru-buru berbalik, ia membenarkan rambutnya yang sudah seperti kucing liar. Juga mengusap pipinya, takut ada noda jejak tidurnya. Rajendra yang melihat itu tersenyum. Ia tak merasa ilfil tapi justru merasa gemas dengan tingkah Ciara lagi ini. Dirinya pikir kebiasaan Cia sudah berubah, ternyata sama saja. Pastinya, sebelum ini ada drama omelan Sera untuk anak gadisnya itu. Pagi sekali kamu datangnya Jendra, ayo, duduk. Kota sarapan bersama, ajak Din. Rajendra mengangguk, ia menarik kursi di hadapan Ciara yang saat ini terlihat panik. Ia berusaha menutupi wajahnya agar Rajendra tak melihat muka bantalnya. Namun, sepertinya pria itu tetap dapat melihatnya. Cia, ambilkan roti untuk abangmu.
Kok aku sih? Protes Ciara dengan mata Mel 0T tak terima. Sera menahan nafas kesal, rotinya kan ada dekat kamu Cia. Gak mungkin mami suruh Patres buat ambilkan. Greget Sera. Ciara menatap ke depan, melihat roti lembaran di hadapannya. Ia lalu mengambil 2 roti itu dan meletakkannya di atas piring Rajendra. Melihat hal itu, Sera menepuk keningnya. Sepertinya, ia bisa empati muda melihat tingkah putrinya. Ambil piring Rajendra, lalu letakkan rotinya perlahan. Tanyakan, dia mau selai apa? Din mengambil alih, ia meraih piring Rajendra dan mendekatkannya pada putrinya. Iya, lagian dia punya 2 tangan juga. Gerutu Ciara sambil meraih selai di atas meja. Mau selai apa? Tanya Ciara tanpa menatap ke arah Rajendra. Abang tidak ada di roti itu, kenapa natapnya ke sana? Pertanyaan Rajendra sukses menambah kekesalan Ciara. Dengan hembusan nafas kasar, gadis itu mengangkat pandangannya dan mencoba menatap pria tampan di hadapannya. Mau selai apa? Ciara mengulangi pertanyaannya. Coklat. Ciara meraih pisau selai dan mengarahkannya pada selai coklat di dekatnya. Namun, tiba-tiba ia menghentikan kegiatannya. Tanpa mengatakan apapun, Ciara memilih mengoles roti itu dengan mentega dan meletakkannya di piring Rajendra. Nah, makan, ucap Cia sembari menyodorkan piring berisi 2 roti yang dioles mentega. Cia, Rajendra mau coklat, kenapa kamu kasih mentega? Bisik Sera, berbeda dengan Rajendra yang justru tersenyum melihatnya. Bang Sajen alergi coklat, ucap Ciara singkat dan kembali melahap makanannya. Sera mengerutkan keningnya dalam, begitu juga dengan Din. Benar Jendra, kok om gak tahu? Heran Din. Rajendra mengangguk pelan, baru ketahuan pas aku SMP om. Balas Rajendra. Ciara tahu hal itu, Rajendra rasanya senang saat Ciara mengingat tentang alerginya. Ia memakan roti itu dengan lahap, sambil menatap penuh ke arah Ciara yang berusaha terlihat cuek padanya. Dia tahu, gadis itu mencoba menghindar darinya. Oh ya Cia, besok kamu bisa mulai masuk ke kantor. Jangan bangun kesiangan lagi atau kamu mau melihat mamimu berubah menjadi singa yang siap melahapmu kapan saja. Pinta Din, dia akan mengarahkan putrinya masuk ke dalam perusahaannya. Sebab, sampai saat ini dia dan Sera belum tahu apa keinginan gadis itu selain balap motornya. Pi, aku gak suka pekerjaan kantor, ucap Ciara dengan tatapan memelas. Terus kamu mau apa hah? Di rumah kerjanya tidur makan. Udah kayak sapi, sentak Sera. Sapi, PVTT. Kaisar dan Davi sama-sama menahan tawa mereka. Keduanya refleks diam saat mendapat tatapan maut dari sang kakak. Pokoknya aku gak mau, itu bukan keahlianku. Rengek Ciara, tatapannya pun beralih menatap Din dan meminta pertolongan pada pria itu. Pi, sayangnya, kali ini Din memihak Sera. Kamu harus menurut kali ini Cia, demi masa depanmu. Rajendra, dia akan membimbingmu nanti. Apa, Pi? Ciara memekik tak terima, ia melirik kesal ke arah Rajendra yang dengan santai melahap rotinya. Ada apa? Rajendra yang nantinya akan menjadi direktur di perusahaan pusat, tentu dia yang akan membantumu. Terang Din yang sebenarnya merasa heran, respon putrinya terlalu berlebihan menurutnya. Ciara memejamkan matanya sejenak, sebelum kembali membukanya dengan hembusan nafas kasar. Ia lalu melirik ke arah Rajendra yang mengedipkan sebelah matanya. Ingin rasanya Ciara melempar piring di hadapannya pada pria di depannya itu. Tenang saja, abang pasti membimbingmu dengan baik. Cek, Ciara memilih beranjak pergi ke kamarnya, meninggalkan Rajendra yang menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Rajendra berpamitan pulang, Din dan Sera pun mengantarnya hingga ke teras rumah. Keduanya sungguh senang dengan kedatangan Rajendra karena sudah lama pria itu tak datang setelah lama melanjutkan S2-nya di La. Sering-sering main ke sini ya Jendra, ucap Sera. Iya tante, kalau gak sibuk. Balas Rajendra.
Din melihat jam tangannya sebentar sebelum kembali menatap Rajendra. Om sama Tante juga akan pergi setelah ini, kami harus ke rumah Oma dan Opa. Kaisar sama Davi juga, tanya Rajendra menanggapi perkataan Din. Yah, mereka juga. Kebetulan Kaisar juga sedang libur, sekalian melihat peternakan bebek milik Cio. Jawab Din sembari kedua tangannya masuk ke dalam saku celananya. Cio memang memiliki peternakan bebek, dia tak mengelolanya sendiri. Sesekali Cio mengeceknya, ditambah juga dirinya yang baru menjadi seorang dokter muda tentu tak memiliki banyak waktu untuk menengoknya. Cia gak diajak, tanya Jendra heran. Anak itu kalau siap-siap lama, biarkan saja. Nanti dia akan menyusul, Patres akan antarkan. Kali ini Sera yang menjawab. Jawaban itu membuat Rajendra tersenyum penuh arti tanpa Din dan Sera curigai sedikitpun. Ia memutuskan masuk ke dalam mobilnya dan melajukannya pergi. Sera dan Din hanya menatap kepergian mobil itu sampai menghilang dari balik gerbang. Kapan pertunangan Rajendra dan kekasihnya itu? Tanya Sera ketika mengingat calon tunangan Rajendra. Entahlah, Erik tak memberitahuku. Ayo pergi. Nanti Mama dan Papa menunggu. Aku panggil Kaisar sama Davi dulu. Sera beranjak pergi untuk memanggil kedua putranya. Setelah bersiap, keempatnya pun pergi dengan Din yang mengendari mobil. Tanpa Din sadari, mobilnya berpapasan dengan mobil milik Rajendra yang berhenti di pinggir sebelum perempatan. Din tak menyadari, dia hanya membelokkan mobilnya pergi menuju kediaman mertuanya. Di dalam mobil, Rajendra tersenyum puas. Ia kembali menyalakan mesin mobilnya dan memutar mobilnya kembali menuju kediaman Din. Setelah sampai, ia memarkirkan mobilnya dan masuk ke dalam rumah itu. Penjaga yang berjaga hanya menatapnya sekilas sebelum kembali fokus pada pekerjaan mereka. Tuan Jendra, bukannya tadi udah pulang ya? Sapa seorang pembantu yang berusia hampir 60 tahun itu. Rajendra sedikit tersentak kaget, raut wajahnya terlihat tegang. Namun, ia kembali merubah ekspresinya menjadi tenang kembali agar tak dicurigai. Dompetku ketinggalan Bi, tapi aku lupa letakin di mana. Bibi bisa bantu cari. Dompet, oh, Bibi akan bantu carikan. Sebentar Tuan. Pembantu itu pergi mencari dompet Rajendra. Melihat keadaan yang sepi, Rajendra menaiki tangga menuju kamar Ciara. Tanpa mengetuk, ia langsung membukanya dan masuk tanpa meminta izin lebih dulu. Sejenak, ia mengamati kamar yang dulunya sering ia datangi saat dirinya masih kecil. Ciara suka sekali ditemani tidur plehnya setelah keduanya selesai menonton film horor. Segitu manjanya Ciara padanya saat keduanya kecil. Perlahan, kakinya melangkah menuju banyaknya bingkai foto yang tertata rapi di atas meja. Ia melihat satu persatu foto di sana, tetapi, dirinya tak menemukan satu pun fotonya. Seingatnya terakhir kali, banyak sekali fotonya yang gadis itu pajang. Tapi sekarang, satu pun tidak ada. Malahan, dia melihat foto Ciara bersama seorang pria yang kemarin dia lihat. Siapa dia? Rajendra menggertakkan giginya, ia meraih bingkai itu dan mengambil lebaran foto tersebut darinya. Tanpa pikir panjang, Rajendra meninol bagnya dan membuangnya di jendela kamar. Harusnya tak ada foto pria lain di kamarnya, berani sekali dia mengganti fotoku dengan pria aneh ini. Gerutu Rajendra. Uhuk. Rajendra menatap ke arah pintu kamar mandi yang tertutup, seringai muncul di bibirnya. Ciara baru saja meng-0s0k giginya, tak sengaja ia meminum air hingga membuatnya tersedak. Setelah selesai, Ciara berniat menggulung rambutnya. Ia akan mandi tanpa membasahi kepalanya. Namun, dirinya terkejut melihat sosok pria yang berdiri di belakangnya. Aarghh. Pekik Ciara kaget melihat kehadiran Rajendra di kamar mandinya. Untungnya, ia belum melepas pakaiannya sama sekali. Kamu, kenapa kesini Rajendra tersenyum, ia melangkahkan kakinya mendekati Ciara yang terlihat ketakutan.
Ciara tetap mundur, hingga dirinya tertahan oleh tembok di belakangnya. Rajendra tetap melangkah, Ciara langsung memejamkan matanya takut. Sampai, ia merasa Rajendra semakin dekat dengannya. Melihat ketakutan Ciara, Rajendra tak sedikit pun melangkah mundur. Ia justru mengangkat tangannya dan menyalakan shower. Ciara terkejut karena hal itu, ia kembali membuka matanya dan menatap tepat pada kedua mata tajam Rajendra. Bersambung.